sudah sarapan? Alhamdulillah, supaya belajar kita hari ini dengan penuh semangat. Ya. Nah, sebelum pelajaran dimulai, Ibu menunjuk salah satu siswa ya atau ketua kelas untuk membacakan doa. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Ibu mengajak kalian untuk bernyanyi ya. Supaya lebih semangat lagi kita menyanyikan lagu-lagu nasional. Tahu lagu-lagu nasional? Tahu. Salah satunya lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya. Coba berdiri semua supaya semangat. Ya, berdiri semua. Like 1, 2, 1, 2. Dari Sabang sampai Merauke, berjauh pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, Indonesia. Silakan duduk kembali di tempat ya. Coba tepuk semangat dulu. Tetap semangat, semangat. Hari ini kita akan belajar lagi di tema yang sama, yang pasti sambungan kemarin ya, yang masih minggu lalu yang kita berada di tema 5 ya, yaitu tentang pahlawan. Nah, anak-anak, sebelum kita ke materi, Ibu akan ya bertanya kepada anak-anak semua ya tentang pahlawanku ini. Adakah anak-anak melihat ya seorang nenek yang menyeberangi jalan? Apakah anak-anak siap menolong? Siap. Siap menolong. Adakah anak-anak melakukan apabila teman kalian ya terjatuh dari sepeda atau tasnya jatuh? Apakah kalian menolong? Coba Ibu tanya kembali. Apakah jiwa-jiwa seorang anak itu adalah jiwa-jiwa kepahlawanan? Apakah termasuk jiwa kepahlawanan? Ya? Menolong teman yang terjatuh apakah sikap kepahlawanan? Iya. Sikap kepahlawanan? Iya. Jadi sikap kepahlawan itu adalah orang pemberani ya, orang pemberani siap menolong, mengorbankan demi ya orang lain. Itu sikap-sikap pahlawan yang kita tumbuhkan dalam diri kita sendiri. Ya, siapa saja minta bantuan ya, harus kita siap. Berarti kita mencontohi sifat-sifat kepahlawanan. Ya, sikap perlawanan itu adalah berani mengorbankan ya demi kepentingan orang lain. Menolong itu adalah termasuk ya jiwa kepahlawanan. Ya, paham anak-anak tentang kepahlawanan? Iya. Hari ini anak-anak, Ibu ya, pembelajaran kita ya, tujuan pembelajaran
yang pertama, tujuan pembelajaran kita. Kemudian yang kedua, setelah membaca teks non-fiksi tentang Raja Purnawarman, peserta didik dapat menjelaskan pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi dengan baik. Ya. Kemudian yang ketiga, setelah membaca teks ya non-fiksi tentang Raja Purnawarman, peserta didik dapat menceritakan kembali ya, menceritakan kembali isi teks berdasarkan jawaban yang ada dengan bahasa sendiri, dengan runtut. Ya, yang keempat, melalui alat peraga yang digunakan, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya, ya, dan keterkaitannya dengan indera penglihatan dengan benar. Ya, yang kelima, melalui alat peraga yang digunakan, peserta didik dapat membuktikan, ya, dapat membuktikan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Jadi sebentar ya. Setelah melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya, peserta didik dapat membuat laporan hasil percobaan yang memaparkan sifat-sifat cahaya secara lisan, rinci, dan sistematis. Nah, itulah ya tujuan pembelajaran yang kita capai pada hari ini. Ibu akan memperlihatkan alat peraga ya tentang ya sikap-sikap yang ditujukan ya para pahlawan. Melihat seorang nenek yang sedang berdiri di pinggir jalan yang minta ditolong karena dia dalam keadaan buta. Nah, ini adalah contoh ya, contoh ya yang mencontohkan bahwa seorang nenek ini menyeberangi apa ya? Kedua anak tersebut bisa menolong ya, menolong seorang nenek yang menyeberangi apa? Coba yang kedua, kamu perhatikan gambarnya. Apa ini gambarnya? Teman terjatuh dari sepeda. Iya, teman terjatuh. Seperti ibu katakan tadi ya, apabila ada teman yang terjatuh dari sepeda, harus kalian menolong. Ya, jangan dibiarkan. Dia minta bantuan. Nah, pada gambar ini, selain gambar ini masih ada lagi ya yang harus kita berikan contoh. Seperti contoh ya, ada yang terkena ya musibah, banjir, kebakaran ya. Selain itu harus kita menolong ya. Contohnya, kita tidak punya uang, misalnya tidak punya uang ya, kita bukan cuma mengharapkan uang yang kita sumbangkan, tapi kita selain uang masih ada lagi tenaga ya, tenaga kita untuk membantu ya. Selain itu masih ada kita memberikan pakaian ya, kalau ada pakaian yang baru harus kita menolong ya, itu artinya menyumbang. Nah, ketika contoh di atas ya, apakah mencontohi sikap-sikap pahlawan? Coba siapa yang menjawab? Apakah ketika gambar tersebut apakah dicontohi termasuk sikap-sikap pahlawan? Ditolong. Termasuk sikap-sikap pahlawan anak-anak? Termasuk? Masuk.
siap menolong. Karena menolong orang adalah perbuatan yang baik. Ya, pada hari Senin, contohnya ya, hari Senin, ya, kita selalu mengadakan upacara bendera. Apa manfaatnya itu kita melakukan, ya, melaksanakan upacara? Ya, karena di situ kita melaksanakan upacara pada hari Senin itu kita mengambil hikmah. Di situ hikmahnya sangat besar karena kita selalu mengenang jasa-jasa pahlawan yang telah gugur untuk mempertahankan kemerdekaan. Paham anak-anak? Jadi kalau setiap hari Senin kita harus ikut kegiatan apa? Upacara. Ya, di situ kita mengenang, ya, menghayati hikmah yang terkandung dalam, ya, upacara nanti. Ya, anak-anak tidak boleh bermain. Nah, disitulah kita, ya, mengingat bahwa perjuangan para pahlawan itu merebut, ya, bendera merah putih itu, ya, bertarung dengan apa? Darah. Ya, mereka mempertahankan bahwa, ya, Indonesia itu selalu merdeka. Sekarang saya akan membagikan lembaran. Nah, pada lembaran ini, anak-anak perhatikan, pada lembaran tes ini, kamu akan membaca nanti teks, ya, teks tentang Raja Purnawarman. Nah, setelah kamu membaca nanti, kamu akan, ya, menanggapi isi bacaan apa yang termuat di dalam bacaan tersebut. Anak-anak sudah mengerti? Sudah. Ya. Bacaan tersebut kamu tanggapi, simak baik-baik. Apa perjuangan para, ya, tokoh atau pejuang itu yang bernama Raja Purnawarman. Ya, apa perjuangannya di situ? Ya, apa sosok pahlawannya di situ? Ya, kamu akan membaca nanti deh. Sekarang ibu bagikan untuk, ya, LKPD tentang bacaan teks, ya, tentang Raja Purnawarman. Perjuangan apa yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Ya, coba siapa yang tahu tentang yang ada di dalam bacaan tadi? Apa yang kalian, ya, temukan di dalam bacaan nanti tentang perjuangan, ya, Raja Purnawarman? Ya, coba siapa yang sudah mengisi? Ya, ada soal yang terdapat di bawah teks bacaan. Nah, coba silakan untuk maju ke depan. Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Jawaban: memperbaiki aliran Sungai Gangga di Cirebon, memperbaiki dan memperindah Sungai Cukuk, membasmi perampok bajak laut. 2. Tuliskan sikap kepahlawan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Jawaban: membantu dan menolong rakyatnya dengan memperbaiki aliran Sungai Gangga dan Sungai Cukuk, memberantas perampok bajak laut yang merajalela. 3. Menurutmu bagaimana
hasil. Ya, jawabannya di depan kelas. Satu, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Punawarman. Jawab. Memperbaiki aliran sungai Gangga di Cirebon. Memperbaiki dan memperindah sungai Cukup. Membasmi perampok bajak laut. Dua, tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Punawarman. Jawaban. Membantu dan menolong rakyatnya dengan memperbaiki aliran sungai Gangga dan sungai Cukup, memberantas perampok bajak laut yang merajalela. Tiga, menurut bagaimana kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Jawaban. Rakyat akan mengalami kehidupan tidak aman dan tidak sejahtera. Coba tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kalian tentu ya di pembelajaran tema 5 sudah mengenal sifat-sifat cahaya. Sekarang kita akan ya mempraktikkan atau mencoba ya percobaan ya tentang sifat-sifat cahaya. Ya, jadi cahaya itu anak-anak harus tahu apa kegunaan cahaya bagi kita. Apa kegunaan cahaya, anak-anak? Iya, untuk menerangi apa? Apa? Nah, menerangi alam, menerangi ya itu adalah cahaya. Ya, kita kalau tidak ada cahaya kita tidak bisa apa? Melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Itu gunanya cahaya ya. Ya. Nah, selain itu apa lagi kegunaan cahaya? Apa? Itu cahaya dari matahari. Iya, cahaya matahari bisa menjemur cahaya. Sekarang ibu bagi 3 kelompok, jadi kelompok 1. Jadi alat yang pertama apa? Alat apa yang digunakan? Kemudian kegunaannya itu yang akan kamu ya langsung praktekkan dan kamu akan amati. Kelompok mana yang bisa maju pertama? Ya, coba kelompok 1, kelompoknya maju semua untuk mencoba untuk mempraktekkan percobaan alat yang cahaya akan menembus benda bening. Kelompok 2, kelompok 2. Nama percobaan. Cahaya dapat dihiaskan. Alat bahan. Gelas air pensil. Pasang baris air. Coba tanggapi untuk kelompok 3. Apa jawabannya? Ya, jadi ya anak-anak tadi sudah melakukan percobaannya, hasilnya adalah yang pertama ya cahaya dapat apa? Ya, cahaya dapat dihiaskan ya. Cahaya dapat dihiaskan. Nama percobaannya adalah cahaya dapat apa? Nama percobaannya yang pertama cahaya dapat menembus apa? Benda. Ya, alat dan bahan adalah gelas dan apa? Dan hasilnya adalah cahaya dapat menembus benda. Ya. Kelompok
percobaan tadi, ya. Pembelajaran yang pertama adalah tentang apa, Nana? Tentang apa pembelajaran pertama? Tentang apa, Topak? Tentang kepahlawanan. Nah, tentang kepahlawanan, ya, perjuangan apakah yang dilakukan oleh Purnawarman? Yang dengan memperbaiki aliran sungai. Ya, bagus. Nah, selain itu lagi apa? Dia juga memperbaiki aliran sungai jalan lewat. Ya, bagus. Kemudian, yang kedua apa? Memperbaiki aliran sungai jalan. Ya, bagus. Kemudian, yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Membasmi perampok. Iya, bagus semua. Jadi untuk jawabannya nomor 1, kelompok 1 atau berindividu, Ibu nilai 100. Tepuk tangan semua. Kemudian, pembelajaran kedua, apa yang kita simak di pembelajaran kedua adalah sifat-sifat cahaya. Cahaya apa yang kita lakukan tadi? Cahaya apa semua? Apalagi? Apalagi? Bagus. Ya, untuk lembaran LKPD dan siswa, Ibu akan nilai hasil semua kelompok adalah nilainya 100. Tepuk tangan untuk semua. Ya. Nah, sekarang kita dulu menyanyi lagu daerah kita. Coba, lagu daerah kita apa? Lagu apa? Apa? Iya. Sekarang kita menyanyikan lagu berdiri semua. Berdiri semua. Berdiri semua. Coba. Ya. 1, 2, 1, 2.